Halo semua, kenalin saya Kalista dan di video ini saya ingin membahas strategi belajar berdasarkan profil belajar saya sendiri. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini saya sudah catat ya di HP. Jadi yang pertama ada learning needs identification. Di sini saya menyadari bahwa saya itu cenderung kesulitan menghafal jika hanya membaca atau mendengarkan. Nah, saya butuh metode yang bisa membuat saya terhubung secara emosional dengan materinya, bisa membuat saya fokus dan juga bisa saya bayangkan secara visual, itu yang paling penting. Dan juga saya merasa lebih semangat belajar jika metodenya itu menantang dan bisa saya rasakan gitu, bukan hanya saya pikirkan. Yang kedua, learning profile identification. Nah, saya pernah dulu waktu SMA itu tes ya, karena disuruh guru. Waktu itu hasil tesnya menunjukkan kalau saya itu orang dengan tipe belajar yang visual dan kinestetik. Nah, di sini saya suka belajar dengan gambar, warna, alur yang jelas, serta teknik yang membuat saya bergerak baik secara fisik maupun mental. Di luar itu saya juga merasa reflektif. Saya sering merenung dan mengaitkan materi dengan hal-hal personal supaya lebih paham. Saya entah ya mau nggak mau, meskipun saya lagi istirahat, otak saya itu tetap berpikir, nggak bisa berhenti. Harus ada yang saya kaitkan dengan ini itu. Oke, next, yang ketiga, learning strategy and plan. Nah, di sini strategi belajar yang saya pilih itu namanya Mind Palace. Nah, ini tuh metode apa sih? Jadi ini tuh metode menghafal dengan membayangkan suatu tempat seperti rumah atau tempat fiktif. Nah, lalu kita letakkan nih informasi-informasi tadi di dalam ruang-ruang tertentu secara berurutan. Contohnya saat saya belajar tentang sistem organ tubuh, saya bayangkan saya ini masuk ke rumah kecil saya. Jadi di ruang tamu ada jantung, terus di dapurnya ada paru-paru, dan seterusnya. Saya tempelkan gambar, warna, bahkan cerita lucu atau aneh supaya saya ingat. Saya suka yang aneh-aneh, jadi ini sangat membantu. Masuk ke learning plan berbasis smart goals. Jadi di sini saya ambil topik pemeriksaan abdomen ya, mata kuliah keterampilan ini. Di sini saya ambil untuk S spesifiknya. Saya ingin menguasai pemeriksaan abdomen mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan hingga palpasi sesuai prosedur yang benar. Lalu untuk M-nya measurable, saya akan menguasai 4 tahapan pemeriksaan abdomen dan bisa menjelaskan serta mendemonstrasikan satu persatu dengan minimal 90% pemahaman saat latihan atau kuis mandiri. Lalu yang A, achievable, saya akan belajar 1 tahap per hari sambil menonton video praktikum, membaca panduan OSCE, dan berlatih di depan cermin atau dengan teman belajar. Dalam 4 hari itu semua tahap bisa saya kuasai. Lalu R, relevant. Jadi di sini kan pemeriksaan abdomen tuh penting banget, termasuk yang dasar juga. Jadi di sini memerlukan skill dalam penanganan pasien trauma atau nyeri perut. Jadi ya penguasaannya akan membantu praktik klinis saya nanti, yang mana itu sangat relevan. Lalu T, time bound. Saya akan menyelesaikan semua proses belajar dan latihan dalam waktu 5 hari, lalu melakukan evaluasi mandiri atau minta feedback dari teman di hari ke-6. Jadi di sini bisa saya tunjukkan ringkasan learning plan saya. Nah, kita udah masuk ke akhir video nih, di
reflection. Jadi dulu saya sering merasa frustrasi karena saya tuh cepat lupa materi yang saya baca ya. Saya sebenarnya bingung sih sama diri saya sendiri, kadang itu cepat menghafal, kadang ya seperti itu. Dan nggak hanya dulu sih, mungkin sampai sekarang saya masih ada beberapa tantangan ya yang saya hadapi itu. Tapi setelah mengetahui dan belajar strategi ini itu ya jelas terminimalisasi gitu. Saya lebih aware dan lebih tahu cara menanganinya. Nah, maka sejak pakai teknik Mind Palace ini, yang saya rasa sejauh ini yang paling sesuai ya, yang saya banget lah. Saya tuh merasa lebih percaya diri gitu, lebih excited juga waktu belajar. Saya juga jadi lebih peka terhadap cara kerja otak saya sih. Itu yang paling saya suka. Ternyata belajar itu nggak harus kaku, tapi bisa juga dengan teknik yang kreatif. Sementara saya juga bisa enjoy dan tetap efektif. Oke, jadi itu aja. Sekian video strategi belajar saya. Terima kasih sudah menonton.